Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan kembali memberikan rangkaian tutorial penggunaan aplikasi Google. Yang kedua ini adalah penggunaan aplikasi Google Classroom untuk mengajar. Jadi ini khusus untuk Bapak Ibu guru ya. Langkah pertama sama seperti tutorial sebelumnya, yaitu penggunaan Google Meet. Kita mesti login dulu nih. Login atau masuk dulu ke akun Google kita. Kalau sudah masuk ke akun Google kita kembali akan klik ini nih. Ya, yang bola salib 9 ini yang merupakan aplikasi Google. Kita klik, maka di sini akan muncul seperti biasa icon-icon aplikasi Google. Nah, yang akan kita pakai, yang akan kita praktekkan kali ini adalah aplikasi Google Classroom ini. Nah, kita sama-sama klik. Kita mulai. Kita sama-sama klik. Oke. Maka akan muncul bagi yang sudah pakai nih, seperti saya akan muncul nama-nama kelas yang sudah kita buat nih Bapak Ibu, akan muncul ini. Tapi kalau Bapak Ibu belum pakai atau baru pertama kali, ini masih kosong semua. Ini masih kosong semua, tidak ada gambar kelas atau seperti ini, nggak ada, masih kosong. Gitu. Nah, langkah pertama yang mesti Bapak Ibu lakukan adalah membuat kelasnya. Oke. Cara membuat kelas adalah klik tanda plus di pojok kanan ini. Nah, ini ada tulisan create or join a class. Buat atau gabung kelas. Nah, karena kita sebagai guru, maka kita buat kelas. Kita klik yang buat kelas. Kalau yang join kelas ini, umpama kita nih ikut kelas orang lain. Umpama nih kita ikut seminar atau workshop, disuruh masuk kelas, ya pelatihan disuruh masuk kelas, maka kita join kelas. Ya Bapak Ibu ya, nanti saya jelaskan bagaimana join kelas. Kita buat kelas dulu sekarang sebagai guru, kita mesti tahu buat kelas. Yuk, klik create kelas atau buat kelas. Maka akan muncul tampaan seperti ini. Kolom yang atas kita tulis nama kelasnya. Misal kayak kelas saya, misalkan Bahasa Inggris 11 umpamanya. MIPA 7 umpama. Nah, ini nama kelasnya. Section ini bisa kita tulis nama kita, biar nanti di bagian depan akan kelihatan nama kita. Ini nama saya, misalkan Risma Riansi. Udah. Subjek, mau ditulis English boleh, bahasa Inggris boleh. Enggak pun juga nggak apa-apa, dikosongkan juga tidak apa-apa bagian ini. Yang penting atas pertama dan kedua ini ada isinya. Room mau ditulis juga boleh, enggak juga apa-apa. Saya tulis room 1. Udah, ini sudah. Kita klik create atau buat. Nah, kita buat. Tunggu lagi proses nih. Oke, cepat atau lambatnya tergantung sinyal masing-masing Bapak Ibu. Nah, jadilah kelasnya dengan tulisan Bahasa Inggris 11 MIPA 7, nama gurunya saya. Nah, kelas kodenya belum, nanti kita akan generate-kan. Nah, ini juga akan kita generate Google Meet-nya akan kita generate-kan atau kita nyalakan. Oh ya, ini saya menggunakan akun belajar ID. Jadi agak beda dengan yang tidak belajar ID ya. Ada beberapa yang tidak muncul di akun biasa. Nah di sini akan nampak ini nama kelas kita Bapak Ibu ya. Ini stream ini yang sekarang nampak. Di sini kita bisa ngasihkan pengumuman, misalkan pengumuman apa terserah deh. Misalkan ngasih pengumuman selamat datang anak-anak, misalkan selamat datang di kelas anak-anak. Nah, misalkan kita mau ngasih kayak gitu aja atau ngasih apa aja pengumuman, maka kita postkan twing. Oke. Maka ini nanti akan terbaca oleh siswa kita yang sudah masuk dalam kelas kita. Tuh, ini bagian pertama, stream atau tempat memberikan kita pengumuman. Yang kedua adalah classwork. Classwork ini atau tugas kelas, di mana tempatnya kita memberikan tugas ke siswa, memberikan materi, ya. Di sini tempatnya. Caranya apa? Nih, kita klik tanda plus. Kita klik tanda plus di sini, gitu ya. Nah, di sini ada bagian simbol kayak gini, katanya create assignment or question. Di sini kita berarti kalau simbol begini kita membuat soal-soal atau pertanyaan. Kalau kayak gini materi, jadi kita hanya nge-save materi saja. Contoh nih, kita buat ya, tambahkan plus, kita klik. Saya mau ngasih materi ini. Nah, saya mau ngasih materi dulu. Masa belum apa-apa sudah ngasih tugas. Saya mau ngasih materi, misalkan. Nah,
tulis materinya apa. Materi misalkan apa ya, relative pronoun misalkan kalau bahasa Inggris. Title-nya maaf, materi bab 1 misalkan begitu. Boleh. Nah, mau lebih detail lagi boleh. Ditulis deskripsinya apa di sini. Misalkan bacalah materi ini kalau mau bacalah. Ya, atau simak kalau kita ngirim video, simak materi ini. Gitu. Pokoknya terserah perintahnya apa di sini. Nah, di sini ada nampak add, tambahkan. Nah, tambahkan. Mau nambahkan apa? Mau nambahkan dari Google Drive boleh, buka link boleh, file juga boleh, video YouTube juga boleh. Terserah mau nambahin apa materinya. Nih, misal, saya mau ngasih siswa materi dari laptop saja. Saya ambil file umpama. Klik filenya. Saya ambil dari laptop saya, umpama saya model laptop deh, kenal dari laptop, dari drive umpama. Ini kita browse-kan, kita browsing, kita ambil di laptop kita. Nah, saya mau ambil misalkan materi video. Nah, video penggunaan this, that, those days. Nah, ini videonya misalkan. Nah, begitu. Dah, kita download, tunggu aja prosesnya. Dan ini jangan diganggu-gugat sampai habis, sampai di sini ya, sampai birunya sampai sini. Gitu. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, nanti kalau sudah, dia akan muncul di sini videonya itu, ikonnya. Kita tunggu dulu. Oke, tinggal sedikit lagi, karena memang kalau kita upload video begini, ini kelemahannya agak lama, apalagi kalau videonya gigabyte-nya besar. Ini tentu sangat kecil, jadi cepat. Makanya kalau mau ngasih video, bagusnya kita kasih link YouTube-nya saja. Jadi kita udah upload di YouTube atau kita ambil di YouTube, link YouTube-nya kita masukkan gitu. Jadi otomatis siswa akan langsung klik masuk ke channel YouTube yang kita mau. Oke. Wait a minute. Tunggu sebentar. Nah, tuh dia. Ini videonya sudah. Ini kalau misalkan kita mau nge-share video yang pakai link yang kayak tadi gitu ya. Oke, dia masih processing. Kita lihat dulu, dia masih processing nih, tunggu ya. Oke, masih proses. Dia ke situ dia ya. Oke, nah, umpama lagi kita mau misalkan ngambil di YouTube langsung. Nah, makanya link atau YouTube nih, YouTube, klik YouTube. Kita mau cari di YouTube umpama. Nah, kebetulan saya punya channel, saya klik aja channel saya cari materinya apa umpamanya. Saya mau misalkan ngambil di channel saya, Risma Tanjung misalkan. Kita cari, maka akan muncul channel saya. Yang mana yang ingin saya bagikan ke siswa saya umpama. Bisa. Ini ada banyak nih. Misalkan, misalkan penggunaan modal verb ini. Nah, ini yang akan saya berikan ke siswa supaya siswa nontonnya. Saya klik yang modal verbnya, sudah add. Nah, kalau dia pakai channel YouTube cepat sekali, tidak memakan waktu lama seperti tadi. Nah, ini artinya nanti siswa disuruh menyimak video ini. Gitu. Nah, kalau sudah, kita kasih ke kelas mana. Nah, kelas yang tadi kan udah jelas nih, bahasa Inggris yang tadi tuh. Nah, ini. Nih, kemudian berarti semua siswa nih. Topiknya apa? Mau dikasih topik boleh, supaya lebih mudah kita mengaturnya. Kita buat topik, misalkan bab 1, umpama begitu. Udah, lalu kita postkan. Selenting, kita kirim. Otomatis nanti siswa akan melihat nih, siswa yang sudah masuk kelas kita akan melihat materi ini. Materi bab 1 nanti dia akan nonton. Nah, ini kalau mau buat tugas sebuah materi. Lanjut, kalau mau buat tugas ulangan, kuis jadi, assignment jadi. Misalkan kalau tugas aja, umpama. Oke, kita klik di sini. Apa? Misalkan UH atau tugas praktik, misalkan praktek nih, tugas praktek misalkan. Perintahnya saya misalkan simak video speaking ini, lalu buat percakapan
percakapan sendiri dengan melihat contoh dalam video ini. Jadi tugasnya adalah siswa disuruh lihat nih video contoh percakapan bahasa Inggris. Kemudian mereka disuruh membuat sendiri. Nah, rekam video kalian dan kumpulkan di sini. Jadi mereka minta merekam dan mengumpulkan di sini. Nah, tadi kan perintahnya lihat video, maka kita kasih video dulu. Nah, videonya apa? Misalkan ngambil di YouTube lagi, paling mudah ngambil di YouTube. Nah, kalau kita ada channel, kalau nggak ada ya channel siapa aja. Oke, saya klikkan channel saya tadi. Tanjung. Misal ya. Nah, ini ada contoh percakapan nih. Nah, ini misalkan contoh 11 MIPA 6 English Short Conversation umpama. Nah, siswa disuruh nyontoh tuh, nonton contoh percakapan lalu mereka buat sendiri gitu umpama. Ya sudah, selesai. Selesai, kita kasih begini. Nah, kita tinggal mau dikasih ke kelas berapa. Kayak tadi kalau misalnya kelas 10 IPA 6 sampai 7 tulis saja. Semua kelas, nah, klik aja berarti semua kelas. Kalau cuma satu kelas 1 aja yang mana diklikkan. Lalu semua siswa, skornya berapa? 100 umpamakan. Due to date ini artinya tulis sampai tanggal berapa mereka mengerjakan. Umpamanya tugasnya itu selama seminggu, berarti tanggal 23 nanti sudah terkumpul. Kalau mau dikasih jam boleh. Ya, kalau mau dikasih jam boleh. Oke, kita kasih jam misalkan ya. Nah, udah selesai. Kita kumpul. Kita tugaskan. Nah, maka tugasnya sudah ada di sini. Nanti siswa akan membaca, oh ada tugas praktek gitu. Nanti ada tempat mengumpulkannya. Nah, jangan lupa kalau kita memberikan tugas praktek dan siswa harus mengumpulkan di tempat kita, ya. Kita edit dulu. Ini bisa diedit ya. Bahwa tugas ini, harus siswa bisa mengcopy atau melihat. Jadi dia nonton dan mengumpulkan. Nanti videonya kan ada di kolom sebelah kanannya itu ada tempat dia mengumpulkan tugasnya. Gitu. Itu caranya. Ya Bapak Ibu, nanti di sebelah sininya kalau siswa buka ya akan muncul tugasnya. Tempat dia mengumpul. Nah, sebagai guru kita akan melihat siapa saja nanti yang sudah ngumpul dan siapa yang belum di sini kelihatan. Nah, tuh ya. Itu cara memberikan tugas dan lain-lain. Gitu. Nah, ini people. People ini adalah untuk melihat siapa yang ada di dalam room kita. Nah, di sini akan muncul siswa-siswa kita. Lalu kita undang. Kalau mau undang, kalau belum ada, boleh manual. Dengan nambahkan emailnya atau copy link. Seperti yang saya bilang tadi, kirim ke siswa atau kelas yang kita mau undang. Tuh. Oke, jadi itu. Lalu mark ini berarti tugas kita yang sudah dinilai atau nilai-nilainya. Nah, ini saja sebetulnya penggunaan Google Classroom yang sederhana, yang masih dasar ya. Sebenarnya masih banyak yang lain-lainnya, misalkan bagaimana kalau mau berkolaborasi gitu dan lain sebagainya. Oke, ya jadi saya ulangin, kita login dulu di sini dengan Google Classroom, sudah diklik ya, maka kita buat kelas, sudah buat kelas, dapat kelasnya kita atur, kita bagi ke siswa linknya, oke, lalu kita bisa ngasih pengumuman di sini, lalu kita bisa mengasihkan tugas-tugas atau tugas praktek, tugas apa, ulangan atau materi juga bisa diletakkan di sini ya. Sedangkan ini adalah tempat pesertanya atau siswanya. Sedangkan di sini adalah tempat mark atau kita melihat nilai ya yang sudah ternilai atau belum. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya contohkan untuk kelas saya yang sudah jadi, yang sudah ada siswanya. Umpama nih kelas apa nih yang sudah ada siswanya. Ini udah banyak nih. Oke, kita lihat ya. Ini kolom di sini untuk melihat classes ya. Jadi kalau di sini ini ada tanda 3 nih, kita klik. Maka kita bisa ngeklik classes atau kelas-kelas yang nampak. Nah, ini nampak kelas kita. Ini kelas yang kita buat tadi. Ini kelas saya nih. IPA 6, IPA 5, IPA 1 ya. Ini kelas saya nih. Nah, ini dia. Oke. Nah, bagaimana kalau melihat siswa? Kita nyalain ya ini. Kita nyalain kelas yang ini aja. Nih, saya ambil yang ini. Kita nyalain ya. 11 MIPA 2 umpama. Nah, kita lihat siswa saya ada berapa. Kita klik di sini. Tuing. Oh, siswanya ada 23 yang baru masuk. Ya, padahal ada 33 kalau nggak salah.
Nah, ini nama siswa kita nampak di sini Bapak Ibu. Nah, gitu. Ini siswa kita. Oke. Kemudian classwork-nya saya belum ngasih tugas ya, belum ada classwork. Tapi saya sudah ngasih pengumuman di stream ini, pengumuman ini dia pengumuman saya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ada beberapa poin penting yang harus diketahui. Ini adalah kelas belajar kita selain di WA dan Google Meet. Segala info materi dan tugas-tugas akan Bunda share atau bagikan di sini. Maka kalian harus aktif dan selalu buka Google Classroom. Selanjutnya pakai nama asli atau pakai akun belajar ID yang dari pemerintah ya, biar tidak repot lagi. Kita mulai belajar minggu depan. Nah, ini karena saya buka di minggu lalu ya. Nah, ini dia. Ini akan terbaca semua oleh siswa. Begitu akan terbaca semua oleh siswa saya. Nah, mark belum ada. Kenapa? Karena saya belum ngasih tugas, belum mengoreksi. Nah, sekarang coba kita klik lagi di sini. Misalkan mau lihat kelas yang saya sudah ada nilainya. Umpama nih, ini kelas pelatihan kemarin kalau salah. Nah, ini aja. Kelas pelatihan Google. Nah, ini. Ya, kelas pelatihan Google. Coba. Nah, ini dia. Ini kelas saya waktu saya ngasih pelatihan. Nah, ini pengumuman banyak. Di sini siswa bisa merespon segala macam. Dia bisa mengkomen segala macam di sini. Bisa. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tugas. Nah, nih. Ini tugas-tugas saya soal latihan hari kesekian. Saya buat begini. Nah, ini all topic ini semacam daftar isinya. Ini tugas-tugas saya. Oke. Umpama nih. Terus ini people orangnya. Di sini ada 125 siswa. Lalu di sini dilihat mark ini artinya nilai-nilainya. Nah, per individu umpama Ade Fadila, nanti akan kelihatan di sini berapa. Tugas mana yang dia belum dan tugas mana yang belum saya koreksi akan nampak di sini ya. Ini agak lambat ya, sebentar dia agak lambat. Kita tunggu dulu. Dia akan muncul di sini semua kalau kita melihat mark. Jadi kita bisa memantau nih siswa kita ya Bapak Ibu ya. Misalkan si Agus Salim, tugas 1 dia belum ngumpul nih. Tugas pakai kita bisa mengecek, melacak ya. Nah, tugas ini kan belum ngumpul, belum ada nilainya. Tugas ini kok. Jadi berapa banyak tugas yang kita udah kasih akan nampak. Nah, ini. Nah, ini contohnya. Ada Fadila, tugas 1 nggak ada, tugas kedua nggak ada, dan tidak ada ini kayaknya nggak ada. Nah, ini tidak ngumpul nih, missing berarti udah kelewatan nih, udah kelewatan deadline, tidak ngumpul umpama begitu ya. Nah, itu. Jadi dia akan nampak seperti itu tugas-tugasnya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi sangat mudah sekali untuk menggunakan Google Classroom. Tidak sulit. Oke, sekarang kita coba ya, mulai mencoba menggunakan Google Classroom-nya. Jangan diangguhkan saja atau nggak dipakai begitu. Ini agak bermasalah di loading ya, kita skip aja, kita buka yang baru aja. Tadi agak bermasalah di loadingnya. Oke, kita buka lagi Google Classroom. Agak lemot. Nah, kita buka Google Classroom-nya, maka akan nampak kelas seperti yang tadi. Masih ya. Oke. Nah, sudah. Lalu, nah ini kan kok yang di sini gambar belakangnya seragam gitu, sedangkan ini beda. Ini namanya background di tema bisa kita ganti sesuka kita. Mau nih upload foto. Nah, kita mau upload foto boleh, pilih tema yang sudah disediakan dari Google Classroom juga boleh. Nih misalkan nih saya udah buat sendiri nih, misalkan saya mau ambil foto apa, boleh. Kita buat dulu tapi siapkan dulu ya di laptop masing-masing. Nah, ini sudah saya siapkan umpamanya. Ini nih, misal. Oke, ini umpama aja. Udah, upload. Nah, kita atur aja. Nah, kita atur yang pas. Jadilah dia foto, foto background kelas kita ini. Ini kalau kita mau pakai foto itu. Kalau nggak mau pakai foto, kena ada foto, select tema, pilih tema yang kita mau. Ada banyak, nah, mau yang ini, mau yang itu bebas. Ini misalkan saya pakai ini, kena sekolahan, pakai yang gambar sarjana.
Boleh. Dah, jadi dia begini. Oke, itu saja Bapak Ibu penggunaan Google Classroom. Semoga bermanfaat. Mulai sekarang dicoba untuk mengajar online menggunakan Google Classroom lebih efektif, efisien karena terintegrasi dengan Google Meet. Oh iya, tadi lupa satu lagi, bagaimana caranya mengintegrasi Google Meet-nya. Nah, ini kita klik gear atau setting ini. Nah, di sini nampak. Nah, kode kelas kita ini ya. Ada di sini kalau mau dibagi. Nah, ini Google Meet-nya kita generate-kan. Nyala, maka otomatis kita simpan, jangan lupa. Maka otomatis di bagian atas ada kode Google Meet. Jadi kalau kita mau ngajak ke siswa, nah besok kita live menggunakan Google Meet, cukup klik ini aja, siswa akan klik ini aja, udah kita juga klik ini langsung. Jadi siswa tidak usah lagi ke Google Meet ini, klik keluar Google Meet ini, nggak, dia langsung klik ini, icon ini, misalkan ini, coba ya. Nah, dia akan otomatis langsung menuju Google Meet. Dah, kalau kita sudah masuk, siswa juga akan masuk. Oke, baik, begitu ya Bapak Ibu tutorial bagaimana menggunakan Google Classroom dari saya. Jika ada yang belum dipahami, boleh tanya di kolom komentar, nanti kita akan jawab dan bahas bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.